Halo penggemar matematika, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal SNBT UTBK ya, penalaran matematika. Nah, semoga apa yang saya bahas ini bermanfaat. Di suatu jalan raya yang lurus terdapat lampu sorot jalan umum yang berada persis di tepi jalan. Pada sisi yang lain berdiri seorang pejalan kaki yang tinggi badannya 1,8 meter, sedangkan panjang bayangannya 3,6 meter. Jika tinggi tiang lampu sorot adalah 12 meter, jarak pejalan kaki dari tiang lampu adalah berapa meter? Nah, ini gambarnya ya, ini lampu sorotnya, ini tiangnya, jalan raya panjang ini ya, lurus, kemudian ada pejalan kaki yang berjalan di tepi jalan atau sisi jalan. Nah, perhatikan ini kalau saya gambar seperti ini lampunya nyorot ke kepalanya orang, ini bayangan kepalanya berarti ujung kepala bagian atas, sedangkan tinggi orangnya 1,8 meter ya. Nah, tinggi tiangnya 12 meter dalam soal. Oke, jadi OP itu adalah panjang bayangan orang tersebut 3,6 meter di sini. Yang ditanyakan apa di sini? Jarak jalan kaki dari tiang lampu. Berarti yang ditanyakan adalah jarak MO ini ya, yang ditanyakan. Oke, kita memakai kesebangunan segitiga ya. Lihatlah segitiga MPL itu akan sebangun dengan segitiga OPH. Ya, kalau sebangun perbandingan sisi seletak harus sama, jadi MP dibagi ML ya, MP dibagi ML itu harus sama dengan OP dibagi OG. MP-nya itu adalah MO ditambah dengan OP, tapi OP-nya 3,6. Nah, sedangkan ML-nya adalah 12, jelas ya. OP-nya 3,6, OG-nya 1,8. OG itu tinggi orangnya. Nah, ini kan 2 ya, 2 kali 12 kan 24. Berarti MU-nya 24 kurangi 3,6, berarti hasilnya adalah 20,4 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal berikutnya. Ini soal tag yang sama. Misal ujung bayangan pejalan kaki di titik P berada pada jarak 2,7 meter dari sisi jalan dan pejalan kaki tersebut berdiri 16 meter dari lampu. Maka lebar jalan raya tersebut adalah berapa meter? Nah, ini perhatikan ya, ini orangnya berdiri di sini pada jarak 16 meter dari kaki tiang ini ya, 16 meter. Kemudian bayangannya tetap 3,6 meter. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini kan katanya ujung bayangan pejalan kaki P itu berada pada jarak 2,7 meter dari sisi jalan. 2,7 meter ya dari sisi jalan. Jadi ini R ke P itu 2,7 meter. Ini tegak lurus ya. Nah, ini juga MN tegak lurus badan jalan gitu ya, sisi jalan. Oke, seperti itu. Nah, kita ditanya apa tadi? Lebar jalan. Lebar jalan berarti MN. Sekali lagi, MN ini garis yang tegak lurus dengan sisi jalan atau badan jalan. Oke, sekarang mari kita lihat untuk mencari MN kita pakai kesebangunan lagi. Bahwa segitiga MNO itu akan sebangun dengan segitiga POR. Sebangun. Kenapa sebangun? Karena dua segitiga ini mempunyai dua pasang sudut yang sama. Nah, di titik O ini sudutnya sama kan. Terus kemudian M sama P ini sudutnya juga sama karena ini sudut dalam berseberangan. Jadi dua pasang sudutnya sama itu sudah dikatakan sebangun. Nah, jadi kalau begitu ini perbandingan sisi seletak harus sama. MN dibagi dengan MO ya. MN dibagi dengan MO itu harus sama dengan PR sisi seletak ya. Yang dengan MN itu sisi seletaknya PR. Itu harus sama dibanding dengan ini, PO ya. Jadi sekali lagi, MN dibanding dengan MO, itu harus sama dengan PR dibanding dengan PO. Oke, seperti itu. Nah, MN yang ditanyakan, MO-nya 16, jelas itu ya. PR-nya 2,7, sedangkan PO-nya 3,6. Jadi ini 3/4, 2,7 per 3,6 ya. 3/4 kali 16, berarti hasilnya adalah 12 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, berikutnya. Soalnya masih sama, tagnya sama, tapi pertanyaannya ini. Misalkan tinggi lampu adalah 7,2 meter dan pejalan kaki tersebut berjalan sepanjang sisi jalan dengan kelajuan tetap. Perbandingan jarak tempuh pejalan kaki dengan jarak tempuh ujung bayangannya adalah berapa? Nah, coba perhatikan baik-baik. Ujung bayangan yang dimaksud adalah titik P, ini jaraknya ke O, kaki orang 3,6 ya. Tingginya orang ini 1,8 meter. Yang ditanyakan adalah perbandingan jarak tempuh jalan kaki dengan jarak tempuh ujung bayangannya.
Jadi gini maksudnya, pejalan kaki itu bisa berjalan ke kanan atau ke kiri. Saya memilih ke kiri ya, misalnya pada posisi X dari kaki tiang ini. Dia berjalan ke kiri. Saya milih garis sampai ke garis yang tegak lurus ini, yaitu MN. Garis yang tegak lurus badan jalan ya. Jadi kalau kita lihat, kita amati MNO itu segitiga siku-siku di situ ya. Begitu juga segitiga MRP juga siku-siku. Jadi kalau badan orang tersebut, jadi orang tersebut bergerak dari O ke N, maka bayangannya bergerak dari P ke R. Misalnya O ke N itu jarak tempuhnya S, P ke R itu jarak tempuhnya S aksen. Jadi kita ditanyakan perbandingan S dengan S aksen itu berapa? Ini yang tanyakan ya. Itu sangat mudah sekali, jadi kita tetap memakai konsep kesebangunan. Segitiga LMP, perhatikan, LMP itu akan sebangun dengan segitiga QOP. Nah, sebangun kan? Nah, kalau sebangun, berarti kita bisa mencari X-nya ini. Karena perbandingan MP per ML ya. MP per ML itu akan sama dengan OP per OHI ya. Sama dengan perbandingan OP per OHI. Ya, jadi MP-nya itu X ditambah 3,6 kan. Nah, oke. ML-nya itu 7,2 tinggi lampunya ini. Sedangkan OP-nya 3,6, OHI-nya adalah tinggi badan orang 1,8. Ini kan 2 toh. Jadi 2 kali 7,2 kan 14,4. Jadi kalau begitu X-nya ketemu 10,8. Ini baru X-nya loh ya, baru X-nya. Kita belum menemukan jawaban. Sabar dulu ya. Nah, perhatikan segitiga MNO dengan segitiga MRP. MNO dengan MRP itu juga sebangun loh. Nah, kalau sebangun berarti perbandingan sisi seletak harus sama. Langsung saya bandingkan NO dibanding RP. Itu pasti akan sama dengan X dibanding X plus 3,6. Ya kan? Perbandingan sisi seletak harus sama. Jadi NO-nya itu kan S, sedangkan RP-nya S aksen. Jadi S per S aksen. X-nya saya masukkan 10,8. X-nya 10,8 di sini. Ini saya jumlahkan aja, berarti 10,8 dibagi 14,4. Ini 108 dibagi 144. Nah, ini kan kalau disederhanakan 9 per 12 ya. Oke? Loh, dibagi berapa ini? Bagi 12 dong. Bagi 12, bagi 12. 9 per 12 berarti 3 per 4 ya sederhananya. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah E. Nah, nomor berikutnya, misalkan tinggi lampu adalah 10 meter. Pejalan kaki berdiri pada suatu titik yang berjarak 36 dari titik di bawah lampu sambil melempar kelereng secara vertikal ke atas. Kelereng lepas dari tangan pejalan kaki pada ketinggian 1 meter. Jika jarak yang ditempuh bayangan kelereng di tanah adalah 5 meter, maka tinggi maksimum kelereng dari tanah adalah berapa meter? Oke, perhatikan baik-baik di sini ya. Ini ilustrasinya. Orang ini berdiri terserah di mana, mungkin di luar jalan juga boleh. Di sini misalnya di tanah. Dia melemparkan kelereng ke atas. Nah, seperti itu. Kelerengnya dilempar dari ketinggian 1 meter dari tangannya ke atas. Setelah sampai puncak, dia akan turun lagi kan. Oke, gak mungkin naik terus, ya kan? Dia akan turun lagi. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau saya ilustrasikan dalam gambar 2 dimensi, ini kan 3 dimensi yang kiri ya. Kalau dalam gambar 2 dimensi atau 2D, ya, 2 dimensi, maka otomatis begini. Lampunya kan di sini L, kemudian kaki tiangnya di sini M, gitu kan ya. Terus kemudian orangnya di mana? Ini tangan orangnya yang melempar tadi pada ketinggian 1 meter dari tanah, melempar kelereng, suet ke S gitu ya. S itu berarti puncak dari kelerengnya, ketinggian puncaknya ya gitu. Nah kalau begitu jika kelereng bergerak dari R ke S, bayangannya bergerak dari mana? Ya dari P ke Q gitu kan ya. Jadi PQ itu adalah gerakan bayangan kelereng di situ, P ke Q. Nah, asli kelerengnya R ke S itu ya. Nanti kalau ditanyakan berapa ketinggian maksimum kelereng, ya jarak S ke O, SO yang dicari gitu ya. Nah, kalau Anda sudah paham ilustrasinya yang kiri ini, maka akan saya hapus. Hapus, kling ya. Oke, nah sekarang perhatikan, kalau tanya SO itu konsepnya sama, kita tetap pakai kesebangunan segitiga ya. Nah, segitiga ROP itu sebangun dengan segitiga LMP ya. Perhatikan, ROP ini loh, ROP sebangun dengan LMP. Jelas itu ya. Jadi kalau begitu perbandingan sisi seletak itu harus sama. Jadi OP dibanding QR ya, OP banding QR.
maaf, OP dibanding OR ya, OP dibanding OR itu harus sama dengan apa? MP dibanding ML. Ya udah tinggal masuk aja. OP-nya bisa kita cari dulu, OR-nya kan 1 itu ya, OR 1, MP-nya 36 ditambah dengan OP. MO kan 36 tambah OP ini ya. ML-nya 10, oke? ML-nya 10. Jadi kalau begitu 10 OP sama dengan 36 plus OP, berarti 9 OP 36, berarti OP-nya dapat 4, 36 bagi 9 ya. Nah, nanti dulu, jangan keburu senang, belum selesai nih ya. Yang ditanyakan adalah SU-nya. Kita sekali lagi menerapkan kesebangunan segitiga. Segitiga SOG, nah SOG itu kan sebangun dengan LMG, yang gede banget itu ya. Oke, jadi kalau gitu perbandingan sisi seletak itu harus sama. SO dibanding dengan OG itu harus sama dengan LM dibanding dengan MG. Yuk kita masukkan aja. OG-nya adalah 4 ditambah 5, ya kan? OG itu OP-nya kan 4 tadi, ditambah 5, gitu kan ya. LM-nya 10, sedangkan MG-nya berapa? MG berarti 36, ditambah OP 4, ditambah 5, berarti kan 45 ya totalnya. Jadi kalau begitu SU-nya adalah 2 meter. Lu kok bisa? Cepet banget. Iya, 4 tambah 5, 9 kali 10, 90. Dibagi 45 kan 2 meter. Gitu ya. Jadi kalau begitu SU itu adalah tinggi maksimum kelereng yang ditanyakan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Semoga bermanfaat.